Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Usual Suspect. Film ini mengisahkan bagaimana seorang mafia misterius bernama Kaiser Soze yang menjadi kisah seram bagi para polisi dan juga kalangan mafia yang lain karena kebengisan dan kecerdikannya. Kaiser Soze diduga terlibat dalam beberapa kasus kriminal, yaitu menyelundupkan narkoboy, menjebak senjata, dan sebagainya. Tetapi tak pernah ada yang melihat wajah dari seorang Kaiser Soze. Disitulah plot twist sebenarnya terjadi. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di kota San Pedro, California. Terlihat seorang pria bernama Keaton yang sedang terbaring lemas sesudah baku hantam. Lalu ia pun menyalakan rokoknya dan menyalakan api di lantai yang sudah dibanjiri dengan bensin. Tak lama api itu menjalar. Seseorang menghentikan api itu dengan air kencingnya dan menghampiri Keaton. Keaton menyebut bahwa itu adalah Kaiser Soze dan terlihat mereka sudah mengenali satu sama lain. Tak lama pria misterius itu pun mengeluarkan pistolnya dan lalu membunuh Keaton dan membakar seluruh kapal saat itu juga. Scene berganti di mana seorang pria bernama Verbal sedang diinterogasi oleh dua polisi mengenai kasus pencurian senjata yang sedang dibawa oleh truk. Lalu 4 orang pun diduga terlibat dalam kasus itu termasuk Keaton. Kelima orang itu pun dibawa ke kantor polisi dan mereka ulang kejadian di TKP dan mengucapkan kalimat yang diarahkan oleh polisi. Sesudah itu, kelima orang tersebut diinterogasi dan mereka mengelak bahwa mereka terlibat dalam kasus tersebut. Karena tidak mendapatkan apa-apa dari kelima orang itu, para polisi menahan mereka semua di sel. Di sel mereka tak tahu apa-apa mengenai kasus ini. Keaton pun bilang bahwa ini adalah ulah bea cukai yang sedang menekan polisi untuk mencari tersangka pencurian. Karena mereka pernah dipenjara dengan kasus yang hampir sama. Dan karena itulah polisi menangkap mereka semua. McManus sangat marah dengan para polisi. Dia menawarkan pekerjaan kepada 4 orang lainnya sebagai aksi balas dendam kepada polisi-polisi korup. Semua mau melakukan pekerjaan itu kecuali Dean Keaton yang ia tidak mau lagi hidup dalam dunia kriminal. Dia sudah lama bertobat dan mau hidup benar dan menjadi seorang pengusaha. Scene pun berpindah ke scene awal film. Ini dimulai di sebuah dermaga. Di sana terdapat beberapa mayat yang sudah hangus dibakar. Seorang agen FBI bernama Jack sedang menginvestigasi tempat tersebut dan polis bilang kepadanya bahwa ada 2 korban yang selamat dari pembakaran itu dan ia langsung pergi mencarinya. Di kantor polisi, agen Dave dari Bea Cukai diberitahu oleh atasannya bahwa Keaton adalah orang yang berpengaruh karena banyaknya pejabat dan pengacara top yang akan mencegah Keaton untuk menjadi tersangka dalam tuduhan tersebut. Karena hal itu, Keaton akan membayar jaminan untuk lolos dari tuduhan tersebut. Dave meminta untuk melanjutkan kasus dengan Keaton kepada atasannya. Tetapi atasannya itu menolak permintaan Dave meskipun terlibatnya Keaton masih diragukan. Dave merasa bahwa selain dari kasus pencurian senjata, adanya penyelundupan narkoboy dengan nilai $91 juta yang dilakukan oleh Keaton. Bahkan adanya 27 orang mati terbakar di dermaga menjadi teori yang sangat kuat bagi Dave bahwa Keaton benar terlibat dalam kasus tersebut. Akan tetapi atasannya merasa bahwa Keaton sudah mati saat di dermaga. Kembali kepada agen Jack di rumah sakit, ia menemui seseorang bernama Arkos Kovas yang selamat dari kejadian di dermaga. Saat agen Jack sedang menelpon, Kovas mengoceh menggunakan bahasa Hungaria dan menyebutkan nama Kaiser Soze. Karena hal itu, agen Jack tercengang mendengar nama itu dan meminta untuk bertemu dengan agen Dave. Di kantor polisi, agen Dave menemui Verbal dan bertanya kepadanya mengenai Dean Keaton. Terlihat Verbal sangat menghindari perbincangan mengenai Keaton. Agen Dave meminta Verbal untuk menceritakan Keaton kepada Verbal saat mereka pertama kali kenal. Verbal pun lalu flashback ke 6 minggu yang lalu saat mereka ditangkap.
Pacar dari Keaton yang bernama Veneran adalah seorang pengacara. Karena kurangnya bukti, Veneran mengeluarkan biaya dari tahanan polisi. Begitu juga keempat orang lainnya termasuk Verbal. Di luar kantor polisi, keempat orang lainnya menunggu Keaton untuk kembali mengajaknya dalam pekerjaan yang ditawarkan McMinus. Keaton dan kekasihnya sempat berdebat mengenai kembalinya Keaton ke dunia kriminal dan merasa kejadian tuduhan ini pun membuat ia kesal. Tapi Keaton tidak peduli dengan pekerjaan itu. Dia langsung pulang dengan pacarnya Veneran. Karena pekerjaan itu membutuhkan Keaton, maka dikirimlah Verbal yang notabene-nya adalah sahabat baiknya. Verbal bilang ke Keaton bahwa polisi selalu mengincar kita. Keaton tak peduli dengan hal tersebut. Ia bilang bahwa kita harus balas dendam kepada polisi-polisi korup, sekaligus mendapatkan keuntungan. Verbal bilang pekerjaannya cukup mudah, yaitu membajak layanan taksi terbaik di kota New York yang akan mengawal penyelundup permata dari Amerika Selatan. McManus sudah punya distributor barang itu di California yang bernama Redfoot. Keaton bertanya bagaimana caranya. Verbal bilang kalau caranya bersih tanpa korban. Dia yang menyusun rencananya, tapi Verbal akan didengar oleh yang lain kalau Keaton ikut bergabung. Akhirnya Keaton pun setuju untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut. Dimulailah pekerjaan mereka, mobil polisi yang dipakai polisi-polisi korup untuk mengantar penyelundup dan pengedar narkoboy ke seluruh kota. Tentunya dengan harga yang sangat mahal, mobil polisi itu mereka tabrak dan pepet sehingga tidak bisa bergerak. Kaca mobil mereka hancurkan untuk menodong dan mengambil permata dari penyelundup beserta dengan uang dari polisi korup itu. Sebelum mereka pergi, mobil itu mereka bakar. Lalu Keaton menelpon sebagai anonim kepada pers dan polisi. Dalam beberapa pekan, 50 orang polisi pun ditangkap terkait kasus tersebut. Mereka berlima lalu pergi ke California untuk menyerahkan permata hasil rampasan kepada Redfoot yang ditukar dengan skoper uang. Karena kerja yang bagus dari McManus dan teman-temannya, Redfoot lalu menawarkan pekerjaan lagi buat mereka. Karena Keaton sudah ingin bertobat, ia pun enggan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi McManus meyakinkan kembali kepada Keaton bahwa ini adalah pekerjaan terakhir. Akhirnya mereka sepakat untuk menjalankan pekerjaan ini. Dalam pekerjaan ini, mereka menyerang target yang dikawal 2 bodyguard. Tetapi pekerjaan tidak berjalan dengan baik, bahkan sangat kacau. Karena besarnya tubuh dari 2 pengawal dari pria tersebut. Akhirnya mereka baku hantam. Bahkan mereka sampai menembak ketiga orang itu hingga tak ada yang tersisa. Setelah paket mereka buka, ternyata isinya bukan uang melainkan narkoboy. Mereka sangat kesal, terutama McMinus karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Redfoot. Lalu mereka berlima menemui Redfoot, akan tetapi ia tidak tahu tentang isi dari koper tersebut, karena dia mendapatkan pekerjaan itu dari seorang pengacara. Mereka pun hampir baku hantam di sana karena merasa dipermainkan oleh Redfoot. Akan tetapi Redfoot dan gengnya membawa senjata yang lebih besar. Anehnya saat Keaton ingin menemui pengacara ini, Redfoot pun bilang juga kalau pengacara itu akan menemui mereka juga. Saat Keaton dan kawan-kawan yang sedang santai, mereka didatangi oleh seorang pengacara yang bernama Kobayashi. Kobayashi pun bilang kalau bosnya itu bernama Kaiser Soze. Saat menyebut nama itu, mereka semua terdiam kecuali Verbal, yang tidak tahu siapa itu Kaiser Soze. Kobayashi lalu menceritakan kejahatan dari masing-masing mereka, dan dari kejahatan itu semua merugikan Kaiser Soze. Mereka berlima pernah mencuri dari Kaiser Soze, karena itu Kaiser memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang cukup berbahaya sebagai balas budi dari pencurian yang mereka lakukan. Mereka berlima disuruh Kaiser Soze untuk menghancurkan dan menggagalkan transaksi narkoboy senilai $91 juta dalam sebuah kapal. Kobayashi lalu memberikan koper dan meninggalkan mereka. Isi koper itu adalah rencana pekerjaan mereka beserta dengan amplop buat masing-masing dari mereka. Dan isi amplop itu adalah sebuah informasi tentang diri mereka.
Kemudian scene berganti ke rumah sakit. Kovacs diinterogasi oleh Jack yang didampingi oleh penerjemah dan para polisi di sana. Ia bilang bahwa di kapal itu tidak ada narkoboy, yang ada hanyalah Kovacs melihat Kaiser Soze membunuh banyak orang di sana. Jack lalu meminta Kovacs untuk menggambarkan wajah Kaiser Soze. Dengan informasi tersebut, Jack lalu pergi ke kantor polisi untuk menemui Dave dan memberitahu petunjuk lainnya. Jack juga memberikan petunjuk kepada Dave dan meminta untuk mencoba tanyakan tentang Kaiser Soze kepada Verbal. Karena di dermaga tidak ada sama sekali barang narkoboy. Saat Dave kembali, Verbal bilang kalau tidak ada yang kenal siapa itu Kaiser Soze. Tetapi siapapun mungkin pernah bekerja untuknya, itulah hebatnya Soze. Kaiser Soze adalah seorang penjahat kelas teri di Turki. Suatu sore, 3 orang anggota geng Hungaria mendatangi rumah Soze. Mereka menemukan istri dan anak-anaknya. Tak berapa lama, mafia Hungaria itu menyandra dan membunuh 1 orang anaknya Soze di depan matanya. Mafia itu bilang kalau mereka ingin mengambil semua wilayah bisnis Soze. Tapi Soze langsung menembak 2 orang Hungaria, dan di depan 1 orang Hungaria yang tersisa, Soze menembak istri dan 2 anaknya. Mafia yang tersisa itu takut luar biasa, tapi Soze melepaskannya pergi. Setelah Soze mengubur istri dan anak-anaknya, Soze mengejar anggota mafia Hungaria lainnya. Dia bunuh anak-anak mereka, istri mereka, dan orang tua mereka. Selesai itu ia membakar rumah dan tempat bisnis mereka. Lalu Soze menghilang dan tak ada yang melihatnya lagi. Soze menjadi mitos kisah yang sering diceritakan oleh para penjahat. Setelah mendengar tentang Kaiser Soze, Dave minta Verbal melanjutkan ceritanya dengan keempat temannya yang tidak mau bekerja buat Kaiser Soze. Kobayashi menelpon dan memberitahu posisi Fenster yang sudah mati. Mereka berempat pun mendatangi tempat tersebut dan melihat Fenster sudah mati. Keaton sangat marah terhadap Kobayashi. Keaton pun bertekad membunuh Kobayashi. Dia dan temannya mendatangi kantor Kobayashi. Kobayashi yang dikawal oleh 2 orang pengawalnya menaiki lift. McManus yang sembunyi di atas lift menembak kedua pengawal Kobayashi. Kobayashi lalu digiring masuk ke sebuah ruangan. Keaton meminta kepada Kobayashi untuk membatalkan pekerjaan buat mereka. Tetapi Kobayashi bilang kalau keputusan majikannya yaitu Kaiser Soze sudah bulat tidak bisa diubah. McManus sudah siap untuk menembak Kobayashi, tapi Kobayashi bilang dia harus menyelesaikan urusan terlebih dahulu dengan Nona Veneran, yang notabene-nya adalah kekasih Keaton. Kobayashi meminta bantuan Veneran untuk menangani kasus ekstradisi. Setelah ditunjukkan ternyata benar, Veneran sedang berada di ruangan Kobayashi. Kobayashi mengancam akan menghabisi Veneran dan keluarga mereka berempat jika kerjaan itu tidak dilakukan. Keaton terdiam melihat kekasihnya duduk sebelah Kobayashi. Di malam harinya, mereka berempat mendatangi pelabuhan tempat kapal berisi narkoboy berada. Sebelum memulai pekerjaannya, Keaton meminta kepada Verbal untuk hanya diam di tempatnya. Bila dia mati, Keaton ingin agar Verbal mengambil uangnya lalu pergi dari tempat itu dan menghilang. Lalu Keaton mendekati kapal sendirian. Hockney dan McManus sudah siap di posisi masing-masing, sehingga terjadilah perang. 3 orang melawan puluhan orang di kapal tersebut. Bahkan 1 pemimpin dari geng tersebut dihabiskan oleh mereka. Setelah semua mereka kalahkan, Hockney lalu menuju mobil yang di dalamnya berisi uang yang sangat banyak. Tetapi tiba-tiba ada yang menembaknya dari belakang entah siapa. Di atas kapal, Keaton dan McManus menyisir seluruh kapal sambil mencari narkoboy. Tetapi tidak ada narkoboy di kapal itu. McManus pun kabur. Tapi pada saat Keaton pun mau keluar dari kapal, dia dikejutkan dengan munculnya McManus yang sudah ditikam dari belakang. Keaton yang mau menolong McManus bingung ditembak oleh seseorang dari atas. Kejadian pun sama seperti di scene awal di mana Keaton ditembak dan dibakar oleh pria misterius itu. Sepertinya itu adalah Kaiser Soze. Dan selama ini Verbal yang melihat kejadian itu kabur dan sembunyi. Seperti scene di awal, orang yang menembak Keaton pun membakar kapal itu dari rokok yang dia buang ke tumpahan minyak.
Scene terakhir, Dave berkesimpulan bahwa dari cerita dari Verbal menunjuk kepada Keaton sebagai Kaiser Soze. Ia merasa bahwa Verbal hanyalah orang cacat dan bodoh yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan Soze. Verbal pun merasa demikian dan ia merasakan dipermainkan oleh Keaton. Karena uang jaminan Verbal sudah dibayar, maka Verbal pun pergi dari kantor polisi. Pada saat Dave minum kopi sambil melihat-lihat papan informasi, dia bengong sampai menjatuhkan gelasnya. Ternyata dari cerita Verbal banyak kesamaan dengan tulisan di papan informasi itu seperti kuartet. Redwood, Guatemala, sampai Kobayashi yang ternyata adalah merek dari gelas tempat Dave meminum kopinya. Dave berpikir kalau cerita Verbal adalah karangan semua. Lalu ia mengejar Verbal keluar, tetapi Verbal sudah tidak ada. Di saat bersamaan, kepolisian dikirim fax dari rumah sakit sketsa wajahnya Kaiser Soze yang memang mirip dengan Verbal. Verbal yang selama ini dikenal cacat, pelan-pelan dia rubah cara jalannya dan Verbal pun dijemput oleh Kobayashi. Dan ya, film pun